Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakian Nursobah. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan bukti arkeologi yang terletak di wilayah Jawa Barat. Berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Maharesi Jayasinghawarman, seorang bangsawan asal Salangkaya, India, pada tahun 358 Masehi, cucu dari pendiri kerajaan tersebut. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum dan Cineseda, Jawa Barat. Ibu kota kerajaan ini berada di Sundapura yang terletak di kawasan pesisir. Tarumanegara diambil dari nama tanaman yang tumbuh subur di sekitar Sungai Citarum, yaitu pohon tarum. Tarumanegara mengandung kata tarum yang berarti nila. Tarum menunjuk pada nama tanaman berbunga warna nila. Nama ini juga sebagai nama Sungai Citarum yang membentang dari kaki Gunung Wayang di Kabupaten Bandung hingga ke Muara Gembong di Kabupaten Bekasi. Usul Kerajaan Tarumanegara. Jayasinghawarman melarikan diri dari penjajahan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Raja Dewa Warman VIII dari Kerajaan Salakanagara menerima Jayasinghawarman untuk membangun pemukiman baru. Jayasinghawarman dinikahkan dengan putri Raja Dewa Warman VIII, Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi. Jayasinghawarman memberi nama kerajaan Tarumanegara diambil dari pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Setelah Jayasinghawarman memutuskan untuk menjadi pertapa, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Kerajaan Tarumanegara menjalin hubungan diplomatik dengan Cina pada abad ke-7 Masehi. Dalam aspek sosial, ekonomi, kerajaan ini memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun infrastruktur seperti kanal untuk irigasi dan pelayaran. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Jayasinghawarman 358 sampai 382 Masehi, pendiri dan raja pertama Tarumanegara. Ia berasal dari India. Yang kedua, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi, putra dari penerus Jayasinghawarman. Yang ketiga, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, cucu Jayasinghawarman. Masa kekuasaannya merupakan puncak kejayaan Tarumanegara. Ia membangun ibu kota baru bernama Sundapura. Yang keempat, Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima, Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan, Sundawarman 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12, Linggawarman 666 sampai 669 Masehi, raja terakhir Tarumanegara. Purnawarman adalah raja ke-1 sekaligus termasyhur dari kerajaan Tarumanegara yang memerintah sejak tahun 395 sampai 434 Masehi. Namanya dikenal dalam prasasti Carut dan prasasti Jambut, prasasti Tugu. Purnawarman putra Raja Resi Dharmayawarman Guru, putra Jayasinghawarman. Maharesi Jayasinghawarman, pendiri kerajaan Tarumanegara. Dewa Warman VIII, raja terakhir kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara yang berlokasi dari 130 sampai 382 Masehi, yang beribu kota di Rajatapura, Pandeglang sekarang. Dinastiwarman merupakan penerus kerajaan Salakanagara. Purnawarman dilahirkan tanggal 8 bagian gelap bulan Falguna tahun 294 Saka, 16 Maret 375 Masehi. Aksara yang digunakan di kerajaan Tarumanegara adalah aksara Pallawa. Aksara ini digunakan bersamaan dengan bahasa Sanskerta dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di kerajaan tersebut. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada 669 Masehi setelah wafatnya Raja Linggawarman. Setelah itu,
tahta kerajaan jatuh ke mantunya yaitu Tarusbawa. Peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara meninggalkan 7 prasasti utama yang menjadi bukti keberadaannya, yaitu 1. Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Kalengkok. Prasasti ini menggambarkan kebesaran Raja Purnawarman sebagai pemimpin perkasa dan dihormati. Terdapat gambar telapak kaki sebagai simbol kekuasaan. Ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Kalengka, Lewiliang, Kabupaten Bogor pada tahun 1854. 2. Prasasti Ciarutan menggambarkan sepasang telapak kaki Raja Purnawarman sebagai lambang kekuasaan. Ditemukan di Desa Ciarutan, Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. 3. Prasasti Kebon Kopi menggambarkan telapak kaki gajah yang dikaitkan dengan Airapata, kendaraan Dewa Indra. Ditemukan di Kampung Muara, Bogor, Jawa Barat pada tahun 1864. 4. Prasasti Pasir Awi menggambarkan pahatan gambar pohon dan cabang-cabangnya serta tulisan yang sulit diterjemahkan. Ditemukan di Pasir Awi, Bogor, Jawa Barat pada tahun 1866. 5. Prasasti Muara Cianten menggambarkan pahatan telapak kaki, namun sebagian besar tulisan sudah rusak. Ditemukan di Muara Cianten, Bogor, Jawa Barat pada tahun 1894. 6. Prasasti Tugu menggambarkan penjelasan pembangunan saluran Gomati dan Candrabaga oleh Raja Purnawarman untuk irigasi dan pengendalian banjir. Ditemukan di Tugu Cilincing, Jakarta Utara pada tahun 1829. 7. Prasasti Cidang Hiang menggambarkan sebutan kebesaran Raja Purnawarman sebagai pemimpin yang melindungi rakyat dan berani menghadapi musuh. Ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidang Hiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1947.